Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Ayi. Kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penutup, pembalik, serta cara membackup dan merestore. Seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran, silakan Anda siapkan dan bersihkan peralatan, smartphone, Android, juga kuotanya disiapkan, serta tempat belajar silakan dibersihkan. Kemudian Anda berdoa, di pause dulu videonya untuk berdoa. Selesai berdoa, Anda nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti Anda cinta bangsa. Kemudian setelah itu Anda isi absensi melalui Google Form. Caranya Anda tinggal sentuh link yang berwarna biru bergaris bawah. Selesai Anda isi absen, kemudian Anda kerjakan soal pretest. Sama, Anda tinggal sentuh link yang berwarna biru dan bergaris bawah ini. Setelah itu Anda baca materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai menyusun jurnal penutup. Minggu yang lalu sudah dibahas mengenai membuat laporan keuangan. Hari ini kita lanjutkan dengan jurnal penutup. Jurnal penutup berguna untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban, sehingga ke depan akun-akunnya menjadi nol, kita bisa dapatkan laba yang baru, mendapatkan laba yang baru. Di mana laba ini adalah hasil pendapatan dikurangi dengan beban. Akun-akun yang harus ditutup yaitu pertama akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prepe, silahkan dibaca. Dan terakhir, Anda menyusun neraca saldo sudah penutupan. Ciri khas dari neraca saldo sudah penutupan, akun pendapatan dan bebannya 0. Jadi yang bersisa hanya akun nomor 1, 2, dan 3, yaitu akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dan ada juga jurnal pembalik, itu opsional. Itu dibuat ketika pencatatan ada yang kurang tepat, untuk mencegah pencatatan yang kurang tepat. Tapi kalau pencatatan sudah aktual, itu tidak perlu dibuat, yang namanya jurnal pembalik. Nah, mari kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini. Caranya pertama, Anda masuk dulu ke software akuntansi UKM. Nah, lihat pada aktivitas pembelajaran nomor 1. Masuk ke software akuntansi UKM, caranya kita kembali ke layar awal Windows, ke layar awal Android. Anda tinggal sentuh di aplikasi akuntansi UKM yang ini, yang lambangnya bulu ayam ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, selanjutnya buatlah akun ikhtisar laba rugi yang tergolong pada akun modal. Nah, cara membuat akun ikhtisar laba rugi, Anda sentuh menu yang berada di kiri atas. Kemudian yang garis 3 ya, kemudian Anda pilih pengaturan dan pilih lagi pengaturan kode rekening. Dan tadi tergolong akun modal. Anda sentuh lagi di modal dan Anda pilih tambah yang berada di kanan atas. Dan kita buatkan akunnya tadi yang diperintahkan adalah ikhtisar laba rugi. Anda tinggal ketik ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini akun yang diperlukan dalam rangka menutup akun-akun pendapatan dan beban nantinya. Nah, kalau sudah dibuat akun ikhtisar laba rugi, Anda pilih simpan. Nah, selesai Anda mengerjakan soal nomor 2. Nah, kita akan coba mempraktikkan sedikit, karena mungkin saja Anda ke depan ditugaskan untuk membuat jurnal penutup. Nah, kita akan coba mempraktikkan memasukkan jurnal penutup beban. Nah, ini contohnya. Kita kembali ke halaman atas. Di debitnya ikhtisar laba rugi, biaya-biaya itu dikredit. Biaya-biaya memang saldo normalnya di debit, tapi ketika ditutup maka jadi berlawanan, jadi tulis di kredit. Nah, lawannya ikhtisar laba rugi itu lawannya biasanya di debit. Lawan dari kredit adalah debit. Maka pertama tuliskan ikhtisar laba rugi. Nah, bagaimana cara mencatat penutup beban? Nah, caranya kita kembali ke software akuntansi UKM, kita tekan kembali dulu, back lagi ya. Caranya Anda tinggal sentuh menu yang kedua dari kanan. Biasanya kan menu yang paling kanan untuk membuat jurnal, sekarang yang kedua dari kanan atas ya. Nah, ini Anda sentuh di sini. Nah, tuliskan di sana nama jurnalnya adalah jurnal penutup. Judulnya penutup. Tanggalnya ini biasanya pada akhir periode, yaitu 31 Desember. Akhir periode akuntansi biasanya pada tanggal 31 Desember. Kalau sudah oke. Nah, Anda ketik, kita cari pertama tadi ikhtisar laba rugi di debitnya. Dan di kreditnya, misalkan ikhtisar laba ruginya totalnya di debit ya, 8.200.000 misal. Ini saya hapus ya. Kemudian di sini kita cari akunnya. Pertama misalkan biaya penyusutan
biaya gaji dulu, misalkan biaya gaji karyawan, gajinya misalkan 6 juta, Anda tulis di sana 6 juta. Nah, Anda tambah lagi yang berada di kanan atas. Karena biayanya tidak hanya satu, ada biaya gaji karyawan, ada juga biaya perlengkapan misalkan. Perlengkapan ini sebesar 200.000 misalkan, atau 1,5 juta ya. Saya rubah 1,5 juta. Perlengkapan banyak misalkan nih yang dipakainya, kertas dan sebagainya. Kemudian ada juga biaya depresiasi, biaya penyusutan peralatan. Biaya depresiasi peralatan. Nah, ini misalkan penyusutan peralatan 300.000 per bulan. Nah, kemudian tambah lagi ada biaya makan minum. Sebesar 200.000. Dan terakhir misalkan ada biaya lain-lain. Biaya umum dan lain-lain sebesar 200.000. Nah, ini contoh dari jurnal penutup. Tapi hari ini jangan dulu disimpan, jangan disimpan ya. Kenapa? Karena jurnal penutup itu biasanya dibuat pada akhir periode, tadi pada bulan Desember. Jurnal penutup itu dibuatnya pada akhir bulan, dan kita kan mulainya Agustus, jadi masih banyak mungkin yang harus di jurnal. Itu pada Desember. Dan di lain pihak, aplikasi akuntansi itu biasanya sudah ada fasilitas otomatis untuk membuat jurnal penutup. Jadi nggak perlu bikin kayak gitu untuk aplikasi akuntansi. Hari ini kita belajar mempraktikkan, karena mungkin saja ke depan Anda menggunakan aplikasi akuntansi seperti software akuntansi UKM, ini nggak ada fasilitas otomatis jurnal penutup. Jadi kita buatkan contohnya. Dan mungkin saja Anda disuruh buat yang manualnya. Manual otomatis harus buatkan jurnal penutup. Sekali lagi ini berarti tidak kita simpan, kita lewat saja, kita tekan back. Nah, itu contoh jurnal penutup. Oke, selanjutnya backup file akuntansi UKM Anda. Nah, kita kerjakan nomor 3, nomor 2 sudah yang membuat akun Ikhtisar Laba Rugi. Sekarang kita membackup file akuntansi UKM. Caranya mudah. Sentuh menu garis 3, icon garis 3, menu di kiri atas ini. Kemudian Anda pilih pengaturan. Dan di sini ada backup. Nah, yang ini Anda sentuh di backup tersebut. Pilih semua supaya semua file yang ada di backup. Nah, icon Dewan SPD yang nama Anda sudah di backup. Kemudian ada juga file ulangan udah di backup. Berarti sudah 2 file ini di backup. Semuanya tersimpan di folder akuntansi UKM. Nanti kita tinggal restore ya. Kita kirimkan. Oke, pertama katanya tugasnya untuk mengirimkan. Oke, kita baca dulu nomor 4 itu sudah membackup. Nah, kirimkan file backup akuntansi UKM Anda ke Google Classroom, ke WhatsApp, kemudian ke Google Drive. Oke, pertama ke Google Classroom. Untuk mengirimkan ke Google Classroom, Anda tinggal sentuh menu ini dulu, masuk dulu ke software Google Classroom. Caranya ke desktop, kemudian cari. Nah, ini software Google Classroom-nya. Sentuh di sana, kemudian masuk ke kelas Anda, cari kelas Anda, misalkan ini kelas Anda 11 AKL 1. Dan sentuh di tugas kelas, pilih pelajaran Bapak. Nah, di bagian bawah ada panah ke atas, Anda sentuh panah ke atas tersebut. Kemudian pilih tambahkan lampiran, kemudian sentuh di file. Kita akan kirimkan file yang tadi nah ini otomatis terkini, biasanya file yang baru kita buat. Muncul, ini tadi ada 2 file yang di backup, tapi kalau mungkin saja tidak muncul yang terkini, misalkan Anda cari di file manager. Ini tersimpan di folder akuntansi UKM. Nah, pilih penyimpanan internal, udah file manager, pilih penyimpanan internal, cari folder akuntansi UKM. Nah, sentuh di sana ada 2 file. Nah, untuk ini pilih salah satu saja ya yang dikirim ke Google Classroom, misalkan yang ini, yang nama Anda, perusahaan nama Anda ya yang dikirim. Kalau sudah, sentuh pada OK. Nah, kita tunggu ya beberapa detik. Terkadang Google Classroom banyak tantangannya, banyak gangguannya. Terkadang juga banyak siswa yang gagal mengirim ke Google Classroom. Kayaknya sekarang juga ini ada agak nge-lag, ada gangguan. Jadi kalau misalkan sudah selesai, nanti filenya sudah terlampir,
tinggal pilih serahkan. Berarti selesai tugas mengirimkan lewat Google Classroom. Nah, hari ini agak nge-lag, kita lewat saja dulu ya. Pokoknya ini nanti akan muncul filenya dan Anda tinggal sentuh pada serahkan. Tugas kedua katanya mengirimkan lewat WhatsApp. Nah, caranya Anda tinggal masuk ke File Manager. Kita kembali ke tampilan awal Android. Caranya tinggal sentuh tombol tengah yang berada di paling bawah. Tombol tengah paling bawah ya. Untuk kembali ke layar desktop. Kemudian cari File Manager. Nah, ikonnya seperti ini. File Manager yang bergambar folder seperti ini. Kemudian sentuh di foldernya, cari penyimpanan internal. Ini sudah penyimpanan internal. Pilih folder akuntansi UKM. Kita tunggu ya beberapa detik. Ini nggak akan terlalu lama. Nah, Anda pilih dua-duanya. Dua-duanya kirimkan ke WhatsApp Bapak. Caranya ini di checklist dua-duanya. Kemudian pilih kirim. Tunggu ya beberapa detik. Ini kita akan coba kirim ke WhatsApp. Nah, nanti muncul logo WhatsApp seperti ini. Anda sentuh di logo WhatsApp tersebut. Kemudian kirimkan ke nomor Bapak. Cari, Anda nge-save nomor Bapak apa? Anda cari, misalkan di sini kirim ke, kita cari, ketik ya, Bapak misalkan atau nama Bapak. Nah, tinggal ketik seperti ini. Nah, kita cari dan sentuh di sana checklist dan kirim. Anda akan terkirimkan ke nomor Bapak ya. Satu berarti itu sudah terkirim. Oke, selanjutnya sudah mengirimkan lewat WhatsApp. Katanya Anda pun harus mengirimkan lewat Google Drive. Kita kembali ke File Manager yang tadi. Sama, sentuh dua-duanya, kemudian pilih kirim. Kalau tadi kita pilih WhatsApp, sekarang kita pilih Google Drive. Google Drive kodenya, nah yang ini simpan ke Drive ya, pilih ini simpan ke Drive. Kita tunggu. Nah, kalau sudah pilih simpan. Ingat-ingat nih, ini nama alamat emailnya, Google Drive-nya. Pilih simpan. Nah, terkadang Google Drive itu mengupload file suka menunggu WiFi. Kadang siswa udah dikirim tapi kok nggak ada. Nah, itu menunggu WiFi. Makanya kita masuk dulu ke Google Drive. Caranya kembali ke layar awal Android, pilih Drive, sentuh Drive. Kemudian tunggu ya. Nah, biasanya muncul file yang akan dikirimkan menunggu WiFi. Ternyata tidak kalau ini. Kalau ada tulisan menunggu WiFi, Anda tinggal sentuh tanda panah ke atas file yang menunggu WiFi. Ini udah ada ya, diubah. Berarti ini sudah terkirim. Nah, ini menunggu WiFi ternyata. Supaya terkirim, Anda sentuh. Nah, ini kalau Anda melihat pesan seperti ini menunggu WiFi, sentuh tanda panah ke atas yang berada di sebelah kanannya. Nah, ini kita sentuh. Menunggu di-upload, akhirnya dikirimkan. Ini juga sama disentuh. Dua file tadi. Nah, jaringannya agak lambat ya, kita tunggu saja dulu. Nah, menunggu di-upload. Nah, sambil menunggu filenya di-upload, kita akan coba merestore. Cara merestore, kita kembali dulu ke soal ya. Ini kita anggap saja. Nah, itu sudah selesai. Ketika hilang dua file tadi itu sudah terkirim. Untuk membuktikan file yang sudah terkirim, tinggal sentuh di yang terbaru. Pilih menu ya, garis 3, kemudian cari yang terbaru. Nah, ini sudah di-upload. Oke, udah berhasil mengirimkan lewat Google Drive. Nah, sekarang kita belajar merestore. Tapi kita baca dulu soalnya ya. Kita merestore itu sesuai dengan perintah soal. Anda berarti sudah selesai melakukan nomor 4. Mengirimkan file backup akuntansi UKM ke Google Classroom, ke WhatsApp, dan ke Google Drive. Nah, selanjutnya nomor 5, Anda disuruh menguninstall, menghapus aplikasi akuntansi UKM dari smartphone. Kemudian pasang kembali. Nah, kita hapus. Kenapa hari ini kita harus menghapus? Nah, cara menghapus seperti ini. Klik tahan ya, geser ke atas, pilih uninstall. Nah, nanti sentuh di maka hilanglah file akuntansi UKM. Kenapa Anda tugaskan untuk menghapus? Karena ke depan mungkin saja Anda harus ganti HP, harus install ulang. Harus ganti memori, harus install ulang. Maka kita harus belajar caranya merestore supaya file Anda tidak hilang, supaya pekerjaan Anda tidak hilang.
Nah, cara menginstalnya tadi udah di-uninstall, kita install kembali. Pilih Play Store. Kemudian kita cari ya di atas akuntansi UKM. Kita telusuri ya akuntansi UKM, Anda sentuh. Nah, Anda pilih install. Nah, kita tunggu ya beberapa detik. Mungkin beberapa menit, terkadang cukup lama menunggu lancarnya jaringan. Filenya kecil, cuma 21 mega, 2,1 mega. Nah, ini agak lambat. Bapak coba nyari file ya yang ada APK-nya ya. Saya cari di sini. Saya udah bikin APK-nya. Jadi install dengan cara yang lain karena tadi agak lama tuh akuntansi UKM lewat Play Store. Kalau Anda sudah berhasil menginstal lewat Play Store, Anda nggak perlu ya nyari APK-nya. Tapi kalau Anda kesulitan install lewat Play Store, Anda boleh minta APK-nya ke Bapak. Nanti saya akan berikan di WhatsApp ya APK-nya. Sambil nunggu kita cek berhasil nggak. Nah, ternyata saya install lewat ini, berarti saya nggak perlu lewat APK Create. Ini sedang memasak akuntansi UKM ya. Kita tunggu sampai selesai. Sambil menunggu, saya akan coba bersihkan memorinya. Ini Google Drive, bersihkan file manager. Classroom kita cek tadi berhasil nggak ya saya mengirimkan lewat Classroom. Wah, ternyata masih lag ya. Nah, ini berarti saya gagal. Biar nggak apa-apa lah kalau Anda gagal mengirimkan lewat Classroom, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah mengirimkan lewat WhatsApp. Nah, ini masih ya proses menginstal. Nah, proses penginstalan sudah selesai. Anda tinggal pilih buka. Dan kita tunggu. Nah, biasanya pertama kali langsung masuk ke pengaturan perusahaan. Ini kita tekan aja batal supaya cepat ya. Dan kita akan restore. Nah, ini harus diizinkan. Izinkan akuntansi UKM untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat. Dan Anda harus pilih izinkan. Kalau Anda tolak, berarti nanti Anda nggak akan bisa nge-restore. Nah, untuk merestore caranya, Anda tinggal pilih menu garis 3 yang berada di kiri atas. Kemudian Anda pilih pengaturan. Kemudian Anda pilih restore yang ini. Nah, sebelumnya supaya Anda tahu fungsi restore, saya kembali dulu ke sini. Ini file jadi kosong kembali. Lihat bulan Agustus nggak ada. Kan kita udah ngejurnal bulan Agustus, ini nggak ada. Makanya kita harus restore file yang tadi. Caranya pilih pengaturan, pilih restore. Restore database, Anda pilih OK. Nah, ini file yang terkini. Terkadang file kadang Anda ganti HP, makanya saya sarankan lewat Google Drive saja. Anda tinggal sentuh di Drive ya. Kita tunggu, pilih Drive saya ya. Kalau lewat ini kadang-kadang Anda ganti HP kan filenya nggak ada, file yang di backupnya. Kalau di cloud disimpannya atau di Google Drive, maka Anda bisa buka. Nah, kita urutkan ini berdasarkan tanggal ya. Dan kita cari biasanya yang terbaru, kita pilih ke atas. Ini berarti paling bawah ya. Kita cari nanti titik DB ya. Kita bukan di sini. Mungkin ini yang satu lagi ya, Google Drive-nya. Nah, ini drive saya. Kita tunggu dulu ya. Kita harus ngecek di mana ya terakhir kali nyimpen file backup. Nah, ini udah betul di sini ya. Kita cari terbaru. Udah betul ya, itu titik D. Nah, kita coba ini. Ini berarti udah betul alamat emailnya yang tadi. Pilih drive saya.
Dan kita pilih pengurut tanggal. Kita coba sekali lagi, kita cari. Kalau tidak berhasil, kita coba dengan cara yang lain ya. Nah, kita tunggu. Nah, filenya langsung ada, yaitu aikurniawan.db. Nanti di sana nama Anda .db. Anda kita restore yang ini. Anda tinggal sentuh. Restore berhasil. Berarti Anda sudah berhasil merestore file Anda yang dulu. Buktinya kita tinggal rubah bulannya bulan Agustus. Nah, ini jurnal yang kemarin. Udah kembali lagi ya. Jadi kalaupun Anda ganti HP nggak perlu takut, tinggal di backup dan di restore. Oke, itu nomor yang terakhir ya. Coba restore file akuntansi UKM Anda. Di bagian tugas ternyata ada lagi penugasan di sini, katanya Anda disuruh merestore lagi. Tapi file yang ulangan. Nah, ini tugas. Restore juga file akuntansi UKM nama Anda. Berarti sekali lagi ya kita restore lagi. Pilih ini pengaturan, kemudian pilih restore. Oke. Nah, kembali ke drive saya. Kita urutkan berdasarkan tanggal ya. Urutkan berdasarkan tanggal. Cari file yang tadi ulangannya .db. Nah, ini ulangan aikurniawan SPD.db ya di paling atas. Nah, restore berhasil. Nanti filenya ada dua, akuntansi UKM Nah, ini restore itu pada bulan September ya. Ini datanya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semangat pagi.